Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Puput and welcome back to Rumput. Makasih buat kalian yang udah klik video ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan jangan lupa untuk share ke semua sosial media yang kalian punya. Oke, malam ini biasanya aku ngebahas tentang kisah mistis ya. Tapi beda nih. Malam ini aku ngebahas tentang sebuah legenda yang sebenarnya aslinya ini dari Yogyakarta. Kisah sebuah legenda yang berasal dari Yogyakarta. Nah, buat kalian para sahabat rumput yang kebanyakan pasti udah tahu nih kisah yang bakal aku bahas malam ini. Yang ternyata kisah ini tuh menjadi asal usul terbentuknya sebuah candi di Yogyakarta, yaitu namanya Candi Prambanan. Candi Prambanan adalah salah satu candi terbesar, candi Hindu terbesar di Pulau Jawa. Nggak hanya di Candi Prambanan aja nih guys, ternyata kisah legenda ini juga ada di salah satu situs yang berada di Yogyakarta, yaitu situs Ratu Boko dan Candi Sewu. Nah, ternyata kisah di balik adanya candi ini nih, itu menceritakan tentang tentang kisah seorang laki-laki yang patah hati. Dia sakit hati sama seorang perempuan. Oke, nggak usah banyak basa-basi lagi nih. Langsung aja kita masuk ke legenda Roro Jonggrang. Kalau kita ngebahas tentang kisah legenda yang berasal dari Yogyakarta, yang menceritakan tentang kisah cinta yang berakhir dengan patah hati, sakit hati gitu, pastinya para sahabat rumput udah pada tahu ya. Ya, di awal udah aku sebutin kan, kita malam ini akan membahas tentang kisah legenda Roro Jonggrang. Jadi, dikisahkan pada zaman dahulu kala, berdirilah sebuah kerajaan yang sangat-sangat besar bernama Prambanan. Nah, rakyat kerajaan Prambanan itu hidup dengan makmur dan damai di bawah kepemimpinan raja yang bernama Prabu Baka. Kerajaan-kerajaan kecil yang ada di sekitar kerajaan Prambanan itu juga tunduk nih guys sama kepemimpinan Raja Prabu Baka. Nah, ternyata Raja Prabu Baka ini adalah seorang atau keturunan dari bangsa raksasa. Nah, walaupun dia ini dari bangsa raksasa guys, dia ini dikenal sebagai raja yang sangat-sangat baik dan juga dia ini sangat memakmurkan rakyat-rakyat yang ada di kerajaannya. Walaupun Prabu Baka ini dari bangsa raksasa, ternyata dia ini mempunyai seorang putri sematawayang yang sangat-sangat cantik, yaitu namanya Roro Jonggrang. Nah, sementara itu nih guys, di wilayah lain itu terdapat satu kerajaan yang gak kalah besar dari kerajaan Prambanan. Nama kerajaan itu adalah Kerajaan Pengging yang dipimpin oleh raja yang bernama Prabu Damarmoyo. Kerajaan tersebut terkenal sangat-sangat arogan nih guys. Dan katanya kerajaan ini selalu ingin memperluas wilayah kekuasaannya. Nah, Raja Prabu Damarmoyo juga memiliki seorang putra nih guys, yang bernama Joko Bandung. Ada sebuah versi yang bilang kalau Joko Bandung ini mempunyai pengawal bernama Bondo dan Woso. Dan ada juga nih versi yang bilang kalau Bondowoso itu adalah bisa dibilang senjata saktinya si Bandung, si Joko Bandung ini. Nah, walaupun banyak versi, Joko Bandung ini dikenal di rakyat kerajaannya itu dengan sebutan nama Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso ini juga memiliki pasukan tentara berupa jin nih guys. Nah, bala tentara jin tersebut digunakan untuk menyerang kerajaan lain dan memenuhi segala keinginannya. Nah, suatu ketika sang Raja Prabu Damarmoyo ini memerintahkan Bandung Bondowoso untuk menyerang kerajaan Prambanan.
Nah, saat itu Bandung Bondowoso ini menuruti nih guys permintaan sang ayah untuk menyerang kerajaan Prambanan. Singkat cerita, keesokan harinya Bandung Bondowoso memanggil seluruh pasukan tentara jinnya dan langsung nih menuju ke kerajaan Prambanan. Nah, setibanya di kerajaan Prambanan, Bandung Bondowoso dan bala tentara jinnya ini langsung menyerbu masuk ke kerajaan Prambanan, guys. Nah, walaupun si Raja Prabu Baka ini merupakan bangsa raksasa, dia ini ya kalang kabut gitu karena nggak ada persiapan buat menghadapi perang gitu, guys. Dan ternyata strategi peperangan yang dijalankan oleh Bandung Bondowoso ini akhirnya berhasil nih, guys. Berhasil meluluh lantakan para prajurit kerajaan Prambanan. Nah, dalam perang ini banyak nih pasukan kerajaan Prambanan yang gugur nih guys, tewas gitu. Termasuk sang raja, si Raja Prabu Baka. Dia tewas di peperangan tersebut. Dan akhirnya Bandung Bondowoso ini menduduki kerajaan Prambanan. Nah, kabar keberhasilannya Bandung Bondowoso ini didengar nih oleh sang ayah. Terus seneng dong pastinya, wah anak gue berhasil nih buat ngancurin kerajaan Prambanan. Terus dia ngerasa ya udah yang paling kuat adalah kerajaan Pengging gitu kan. Nah, Raja Prabu Damarmoyo ini mengutus Bandung Bondowoso untuk menempati kerajaan Prambanan dan mengurus segala isi kerajaan termasuk keluarga Raja Prabu Baka. Nah, pada saat Bandung Bondowoso ini menempati istana Prambanan, guys, dia ini melihat ada seorang wanita yang sangat cantik. Dan ternyata dia itu adalah putrinya si Raja Prabu Baka. Saat itu Bandung Bondowoso ini langsung jatuh hati nih guys sama si Roro Jonggrang. Dan tanpa pikir panjang lagi, Bandung Bondowoso ini langsung deh tuh ngelamar si Roro Jonggrang. Dia langsung deh tuh ngelamar tanpa mikir kalau dia itu udah ngebunuh ayahnya si Roro Jonggrang. Nah, si Bandung Bondowoso ini bilang nih guys ke Roro Jonggrang. Dia bilang, "Wahai Roro Jonggrang yang cantik jelita, bersediakah engkau menjadi permaisuriku?" Nah, mendengar pernyataannya si Bandung Bondowoso ini, Roro Jonggrang tuh tiba-tiba diam guys. Dia bingung gitu. Satu sisi dia benci nih sama si Bandung Bondowoso karena ya itu dia udah ngebunuh bapaknya. Satu sisinya lagi dia takut nih sama si Bandung Bondowoso. Dan saat itu si Roro Jonggrang ini sempat nih guys nolak permintaan lamarannya si Bandung Bondowoso. Tapi si Bandung Bondowoso ini tetap nih bersikeras nih buat ngelamar si Roro Jonggrang gitu. Nah, karena Roro Jonggrang ini takut tuh, yang udah aku bilang tuh dia takut kan tuh sama si Bandung Bondowoso. Akhirnya si Roro Jonggrang ini berpikir nih, dia diam dulu, mikir nih gue harus ngapain gitu kan. Apa gue harus terima, tapi gue benci gitu kan. Tapi bagaimana gue takut begitu kan. Nah akhirnya si Roro Jonggrang ini bilang nih sama si Bandung Bondowoso, "Baiklah, aku akan menerima lamaranmu. Tapi kamu harus memenuhi beberapa syarat yang akan aku berikan." Begitu kata si Roro Jonggrang nih. Nah si Bandung Bondowoso bilang nih ke Roro Jonggrang, "Apa syaratmu, wahai Roro Jonggrang?" Si Roro Jonggrang bilang lagi, "Nih gue bolak-balik jadi laki jadi cewek, jadi laki jadi cewek nih. Syarat yang pertama, buatkanlah aku sebuah sumur mata air." Nah, karena si Bandung Bondowoso ini udah jatuh cinta banget dah nih, udah kesemsem banget dah nih sama si Roro Jonggrang. Dengan mudahnya guys, ya kan dia nih bisa dibilang sakti mandraguna si Bandung Bondowoso kan. Dia ini dengan mudahnya menuruti permintaannya si Roro Jonggrang. Terus akhirnya dibuat dah tuh sumur mata air yang akhirnya diberi nama Jalatunda. Nah, karena emang dari awal si Roro Jonggrang ini kagak mau dinikahin dah tuh, kagak mau dilamar sama si Bandung Bondowoso, guys. Akhirnya dia ngasih lagi nih syarat selanjutnya nih ke Bandung Bondowoso. Dia bilang, "Baiklah Bandung Bondowoso,
Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso. Diulang nih ya, dari ulang. Baiklah Bandung Bondowoso, syarat yang kedua, aku meminta kamu membangun 1000 candi dan kamu harus membuat dalam 1 malam. Nah, mendengar syarat kedua nih yang dikasih sama Roro Jonggrang, ya kagak ada takut-takutnya lah dia, kagak ada mundur-mundurnya, diterabas langsung tetap deh tuh sama si Bandung Bondowoso, karena ya dia ngerasa dia punya pasukan tentara jin yang beribu-ribu gitu kan, banyak dah tuh kan ya. Dia ngerasa 1000 candi doang lu ngasihnya, gampang udah mah sama gua, ya aku terima gitu kata si Bandung Bondowoso nih. Nah, pada malam harinya nih guys, Bandung Bondowoso ini mengumpulkan seluruh pasukan tentara jinnya buat ngebantu dia nih, ngebuat 1000 candi yang tadi syarat dikasih sama si Roro Jonggrang ini nih. Nah, dalam waktu singkat nih, semua bala tentaranya tuh ngumpul dah tuh. Kagak pakai entar-entaran, langsung dah tuh datang, bruk gitu, langsung datang aja dah tuh. Nah, akhirnya Bandung Bondowoso ini memerintahkan semua para pasukan jinnya nih guys, untuk ngebuat 1000 candi dalam 1 malam. Nah, setelah mendengar perintahnya si Bandung Bondowoso nih, ya udah langsung deh tuh para pasukan jinnya itu menjalankan perintah dengan sangat cepat. Nah, melihat kecepatannya bala tentaranya si Bandung Bondowoso ini, si Roro Jonggrang itu ngerasa ketakutan dan sangat gelisah nih guys. Terus dalam 2/3 malam, ternyata hanya tinggal 3 buah candi yang belum dibuat nih sama si Bandung Bondowoso nih, sama jin-jinnya. Ada tinggal 3 buah doang nih guys. Nah, si Roro Jonggrang tuh mencoba untuk berpikir keras nih. Nih, gimana nih? Udah 2/3 malam, cuma tinggal 3 candi doang dibuat. Dia kagak mau kan tuh, emang kagak mau nikah kan tuh sama si Bandung Bondowoso. Dan terus akhirnya deh guys, si Roro Jonggrang itu si Roro Jonggrang itu berpikir untuk bagaimana caranya untuk menggagalkan si Bandung Bondowoso. Nah, setelah berpikir keras nih, akhirnya si Roro Jonggrang mendapatkan sebuah ide. Nah, dia ini mencoba membuat suasana awan gitu, seolah-olah menjadi pagi ini guys. Dan dengan begitu, para pasukan jinnya si Bandung Bondowoso ini kan pasti takut gitu kan, dan menjelang pagi kan disuruhnya dibuat 1 malam doang. Udah pagi, ya kabur dong pasti tuh, dia mikirnya gitu nih si Roro Jonggrang. Nah, akhirnya si Roro Jonggrang mengumpulkan para dayang-dayang kerajaan untuk membantunya membakar jerami dan membunyikan lesung dan menaburkan bunga berbau semerbak wewangian. Nah, singkat cerita, si para dayang-dayangnya ini kumpul deh tuh guys di sebuah halaman kerajaan gitu ya. Dan akhirnya mereka mencoba untuk membakar jerami nih guys. Nah, nggak berselang lama, langit pun mulai nih berubah, tampak kemerahan gitu kan. Dan mereka mencoba membunyikan lesung tuh. Lesung tuh kayak yang buat padi tuh, yang di tuk 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 gitu kan. Itu tuh buat mancing bunyi ayam berkokok gitu guys. Nah, terus mereka mencoba untuk menyebarkan bebau-bauan wangian bunga dah gitu kan, karena yang namanya ayam gitu udah bunyi begitu, bunga mekar kan, jadi kan pagi gitu kan ceritanya. Nah, melihat langit yang tiba-tiba berubah nih guys, berwarna kemerahan, terus ada bunyi-bunyi lesung gitu kan, terus ada bau-bau harum bunga gitu kan. Nah, membuat bala tentara jinnya si Bandung Bondowoso ini ketakutan nih guys, bener aja tuh yang dipikirin si Roro Jonggrang. Terus para bala tentara jinnya Bandung Bondowoso itu pergi gitu aja udah, nggak pakai pamit, nggak pakai apa, udah dia pergi aja. Nah, mereka karena berpikir hari itu sudah menjelang pagi dan mereka pun harus segera pergi guys. Nah, melihat bala tentaranya pergi, Bandung Bondowoso ini marah gitu. Terus dia berkata nih, "Hai bala tentaraku, hari belum menjelang pagi, kembalilah dan selesaikan pembangunan candi-candi ini." Itu kata Bandung Bondowoso.
Nah, karena si Bandung Bondowoso ini ngerasa ini tuh belum pagi gitu, ini masih malam nih, masih banyak waktu buat lo ngerjain candi-candi yang belum kelar gitu kan. Tapi ya itu tetap aja si para pasukan jinnya itu udah pergi gitu aja. Dan dia mikir, wah ini pasti kerjaannya si Roro Jonggrang buat ngebatalin lamaran yang tadi gua ajuin gitu ke dia. Dan akhirnya Bandung Bondowoso yang kesal gitu kan, marah, jengkel, emosi. Akhirnya dia sendiri nih guys, yang ngebuat sisa candi-candinya itu. Udah tinggal 3. Udah dibuat nih 1 nih, tinggal 2. Dia tuh dibuat nih. Dibuat lagi nih 1 nih, set. Tinggal 1 nih. Nih, mau dicoba nih sama si Bandung Bondowoso nih ngebuat nih. Nah, tapi guys, sebelum Bandung Bondowoso ini menyelesaikan candinya itu, ternyata hari sudah menjelang pagi. Nah, ini beneran nih paginya, nggak buatan. Beneran pagi ini. Nah, Bandung Bondowoso itu ngerasa ya udah dia gagal memenuhi syarat yang diberikan oleh Roro Jonggrang. Nah, mengetahui kegagalan Bandung Bondowoso dalam membuat 1000 candi itu, Roro Jonggrang ini sangat-sangat bahagia guys. Dan ya itu dia langsung deh tuh ngampirin datangin si Bandung Bondowoso. Dan si Roro Jonggrang berkata, kamu gagal memenuhi syarat yang aku berikan Bandung Bondowoso. Gue rada geli. Gitu guys katanya. Nah, mendengar ucapan si Roro Jonggrang nih, ya udah pastilah si Bandung Bondowoso ini udah yang pertama di para prajuritnya dia pada kabur, dia marah, ditambah omongannya si Roro Jonggrang tambah marah kan. Nah, karena dia udah murka banget guys, akhirnya si Bandung Bondowoso ini bilang nih guys ke Roro Jonggrang, kau curang Roro Jonggrang, kamulah yang menggagalkan pembangunan 1000 candi yang sedang aku bangun. Untuk itu, aku kutuk kau menjadi arca yang ada di dalam candi ke-1000. Dengan kesaktian yang dimiliki oleh Bandung Bondowoso, Roro Jonggrang pun akhirnya berubah menjadi patung guys. Dan akhirnya Roro Jonggrang dibawa deh tuh sama si Bandung Bondowoso menjadi candi yang terakhir. Dan dia ditempatkan di ruangan arca candi. Dan candi itu disebut dengan Candi Sewu. Nah, Candi Roro Jonggrang yang merupakan wujud arcanya dari Roro Jonggrang sampai saat ini masih bisa nih kalian temuin di Candi Prambanan. Nah, di sana kalian akan melihat Candi Roro Jonggrang yang dikelilingi oleh candi-candi lain yang dibangun oleh para jin-jinnya Bandung Bondowoso. Nah, konon cerita Roro Jonggrang dan Bondowoso adalah legenda yang menggambarkan terbentuknya Candi Sewu, Candi Prambanan, Keraton Ratu Boko, dan arca Dewi Durga yang ditemukan di dalam Candi Prambanan. Nah, situs Ratu Boko di dekat Prambanan ini adalah istananya si Prabu Baka nih guys. Nah, sedangkan 999 candi yang tidak selesai kini diberi nama Candi Sewu. Letaknya itu tuh ternyata ada di komplek Candi Prambanan. Nah, selain itu, arca Dewi Durga di ruang utara Candi Utama Prambanan adalah perwujudan dari Roro Jonggrang. Nah, itu dia guys, kisah seorang putri cantik bernama Putri Ayu Karyangga. Bernama Roro Jonggrang. Dan kisah ini bisa kita petik nih guys, pesan-pesan moralnya nih dari kisah tersebut nih, dari legenda tersebut nih. Sakit dikit. Jadi pesan pertamanya itu buat para manusia, cobalah biar nggak serakah gitu. Terus biar nggak merugikan orang-orang banyak yang ada di sekitar kalian ataupun merugikan diri sendiri gitu. Pesan moral yang kedua, biar sebaiknya kalian ini menghindari adanya pemaksaan. Ya contohnya ya itu, Bandung Bondowoso kan memaksa si Ratu Roro Jonggrang untuk menikah kan. Itu nggak baik tuh.
Coba kalau jadi. Si Rara Jongrang pasti dongkol mulu tiap hari nih. Kagak nih. Bukan, kagak demen gue sama dia bagaimana. Mau melayaninya juga udah kagak ikhlas pasti nih si Rara Jongrang. Nggak baik begitu. Menjalani suatu hubungan dengan terpaksa itu nggak bener. Nah, oke. Segitu aja cerita legenda malam ini guys. Terima kasih buat para sahabat rumput yang udah klik video ini, yang udah tonton video ini sampai habis. Aku minta yang baru datang nih di Rumput Channel, tolong untuk kalian like, kalian komen, kalian subscribe channel YouTube Rumput biar Rumput terus berkembang. Oke, aku Puput pamit undur diri. Semoga kedepannya kita bisa bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.